Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai narasumber kami yang bernama Anastasia Burumanurung. Beliau sebagai ketua PA, ketua organisasi PA, yaitu Organisasi Kerohanian Kristen, yang singkatannya yaitu Pendalaman Alkitab. Beliau menjabat sebagai ketua PA pada tahun 2019 sampai 2020. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Anastasia selaku narasumber kami karena telah meluangkan waktunya untuk mau kami wawancarai. Baik, kita mulai ya sesi wawancaranya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu gimana sih latar belakang dari organisasi PA itu? Jadi latar belakang organisasi itu pertama dari kepala sekolah SMA Negeri 12 yang berinisiatif membuat organisasi keagamaan. Dahulu itu namanya adalah Fundamental Kristen, tapi sejak tahun 2019 diganti menjadi Pedalaman Alkitab Agape. Dan tujuan dibuat organisasi ini untuk membuat karakteristik yang baik kepada siswa-siswi di sekolah tersebut dan mengembangkan bakat mereka di dalam organisasi. Selanjutnya boleh nggak nih kami tahu apa visi misi kepemimpinan yang Saudari Anastasia lakukan selama menjabat sebagai ketua PA? Misinya itu yang pertama bisa merangkul setiap seksi agar tidak ada kubu-kubu dan perkelompokan di dalamnya. Dan yang kedua itu bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah lingkungan sekolah, masyarakat dan organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, menjalin relasi kepada anggota-anggota yang ada. Oke, selanjutnya pertanyaan yang nomor 3, yaitu gimana sih sistem manajemen yang Saudari Anastasia gunakan ketika menjabat sebagai seorang ketua PA? Boleh diceritakan? Ya, jadi di dalam organisasi kami itu terdapat jabatan, yaitu yang pertama pembina organisasi, kedua pemimpin organisasi, yang ketiga koordinator dari setiap seksi, dan yang keempat anggota-anggota seksi. Jadi strategi yang saya buat itu seperti meningkatkan diri terhadap mereka semua, mereka inginkan dan apa yang mereka wujudkan untuk masuk ke dalam organisasi tersebut dan bisa menjalin relasi bersama anggota-anggota yang lainnya. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa gaya kepemimpinan yang Saudari Anastasia gunakan? Gaya kepemimpinan yang saya gunakan yaitu non-personal leadership, karena di dalam sifat non-personal leadership ini kami membiarkan tiap-tiap anggota untuk membicarakan atau mencatatkan apa yang diajarkan untuk diri dan bertanggung jawab terhadap seksi masing-masing. Dan di sini juga saya mengambil pendapat-pendapat dari anggota lain. Terima kasih banyak jawabannya Saudari Anastasia. Selanjutnya untuk pertanyaan
keempat sampai pertanyaan keenam akan saya serahkan ke rekan saya yang bernama Audiva Natasha. Kepada Audiva Natasha, saya persilahkan. Baik, pertanyaan saya, seberapa besar sih peran pemimpin dalam mengambil keputusan dalam organisasi dalam setiap misalnya ingin melakukan suatu acara ataupun dan yang lainnya? Untuk seberapa besarnya itu kami itu menjalankan kayak gini, keputusan akan diambil dari tiap-tiap anggota dan dirumuskan secara musyawarah, dan yang memutuskan itu adalah pemimpin organisasi, tetapi yang memutuskan pada akhirnya dan keputusan akhirnya itu diambil alih oleh pembina organisasi tersebut dari hasil musyawarah tersebut. Terima kasih. Berarti awalnya itu musyawarah dulu gitu, baru dikonfirmasikan ke pembina. Terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya, apa saja kendala yang pernah dialami selama memimpin dalam organisasi tersebut? Pasti banyak kendala karena perbedaannya pendapat atau perbedaannya karakter dari anggota-anggota. Iya, jadi kekurangan dari selama kepemimpinannya itu banyak anggota yang kurang inisiatif dalam suatu kegiatan, banyak sesi yang membuat perkubuan sendiri, dan yang ketiga itu kendala dengan pembina organisasi dan pemimpin organisasi kurang sependapat. Nah, dari kendala-kendala tersebut pasti pemimpin punya cara tersendiri mengatasinya. Nah, dari setiap berjalannya organisasi ini, apa saja yang sekiranya dapat kakak banggakan menjadi prestasi yang dicapai selama memimpin organisasi tersebut? Iya, jadi kami pernah mendapat penghargaan dan yaitu sebagai organisasi yang bisa menjalankan relasi yang baik di luar sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Begitu. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Dewi Aska. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Selama kakak menjabat sebagai pemimpin dalam organisasi tersebut, ada nggak kelebihan yang terdapat dalam organisasi tersebut? Ya, kelebihannya itu kami bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kemudian pemimpin bisa bersifat tegas dalam mengambil suatu keputusan dan menegur setiap anggota seksi yang melakukan kesalahan, dan yang ketiga itu jika ada kesalahan dari seksi atau anggota di dalam organisasi tersebut, kami akan mengadakan evaluasi besar-besaran. Gitu. Oke, baik. Berarti di sini solidaritasnya tinggi ya kak, dan kalau ada salah ya kamu salah gitu, nggak bisa kita gimana gitu, kalau salah tetap salah gitu. Iya. Iya, ada nggak kekurangan dalam organisasi tersebut? Ada. Yang pertama itu kurang aktifnya. Dari sekian banyak anggota, hanya beberapa yang aktif dalam melakukan kegiatan tertentu, dan yang kedua itu belum bisa menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, banyak anggota seksi yang membuat perkubuan atau perkelompokan di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, belum bisa mengenal sifat antar anggota seksi dengan baik.
agak banyak ya Kak keberadaannya. Jadi berarti di sini tuh kayak masih ada grup dalam tuh, masih ada kayak uh, pertanggung jawaban jadi nggak ada dan masih banyak yang lainnya gitu kan ya. Jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada nggak sih keinginan yang belum tercapai dalam organisasi tersebut yang kakak jalani selama ini? Ada nggak keinginan yang belum tercapai? Ada terus ada yaitu mempersatukan semua sesi-sesi yang ada agar mereka juga tidak membuat perkumpulan lagi di dalam organisasi itu. Dan kami juga banyak hambatan kegiatan karena waktu masa kami dulu kami sudah melakukan kegiatan itu secara daring. Baik, berarti keinginannya cuma ingin menyatukan kembali eksistensi menghilangkan perkubuan atau grup dalam grup yang ada pada organisasi tersebut dan meningkatkan solidaritas lagi lebih tinggi. Iya, dikarenakan dari jadi semua terbengkalai atau ada hambatan itu karena kita nggak bisa membahas ini secara langsung. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu selanjutnya, apakah Kak pernah mendapatkan protes atau kritikan dari anggota selama memimpin organisasi PAIS? Pernah. Dijelaskan. Ya, jadi waktu itu kami pernah ditegur kepala sekolah. Jadi misal menyanyi, memainkan musik dan membuat puisi, dan kami di situ sudah melakukan persetujuan dari pembina. Tetapi karena itu di dalam lingkungan sekolah, entah karena ada miskomunikasi antara pembina dan kepala sekolah, jadi kami kena tegur dan kepala sekolah membilangkan, dan kepala sekolah mengatakan bahwa kami melakukan suatu kegiatan dari persetujuannya. Tetapi dari program kerja kami, jika kami sudah membuat keputusan dan itu sudah disetujui oleh pembina organisasi, maka kami bisa melakukannya. Tapi waktu itu kepala sekolah ikut campur dalam organisasi tersebut. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak pernah merasa bahagia selama memimpin organisasi PA tersebut? Iya, pernah. Ada bahagianya dan enggaknya sih. Bahagianya bisa kenal banyak orang, bisa juga mengajarkan diri gimana cara kepemimpinan yang baik, bisa mengevaluasi diri juga, bisa berkumpul dengan teman-teman. Bahagianya itu yaitu terus juga bisa melakukan pelayanan dengan Tuhan, dan juga belajar banyak hal sih dari sini. Terus kalau gak bahagianya itu ya kurangnya manajemen waktu aja sih, karena kan waktu itu kita masih siswa, kami juga butuh waktu belajar, tetapi kebanyakan untuk organisasi tersebut waktunya. Jadi hanya itu aja. Iya. Terima kasih atas jawaban yang sudah Kakak berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Yazima. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Anastasia yang telah memberikan jawabannya. Akhirnya sampailah kita pada akhir sesi wawancara ini. Sekali lagi kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada saudari Anastasia Manurung yang telah memberikan waktu luangnya untuk bisa kami wawancarai. Demikianlah wawancara kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.